Kompas.com menulis seorang pedagang kerak telur harus membayar 17 juta rupiah untuk membuka lapak di Jakarta Fair. Pembayaran itu diakui pedagang dibayarkan ke paguyuban pedagang kerak telur. Setelah ditelusuri, panitia Jakarta Fair menegaskan mereka menyewakan lapak untuk pedagang kerak telur hanya 5,5 juta dan memang selama beberapa tahun terakhir pihak panitia menyerahkan pengelolaan pedagang kerak telur ke pihak ketiga, dalam hal ini LSM di Jakarta. Apa komentar Anda melihat kenyataan ini dan apakah hal ini juga terjadi di paguyuban-paguyuban lain seperti asosiasi atau serikat-serikat pekerja? Apa komentar dan pengalaman Anda? Adakah bau kong kali kong, Pak Ali? Terima kasih. Ya, silakan Pak Ali. Kalau kong kali kong mah udah pasti ada lah ya. Kalau enggak mungkin seperti itu. Cuman saya pikir ini keterlaluan ya. Nggak di bawah, nggak di tengah, nggak di atas. Kok tega-teganya ya? Maksudnya orang tuh berbuat begitu ya. Tidak mencari sesuatu nafkah yang baik, yang halal gitu ya. Saya nggak habis pikir ya, ini mereka kok nggak punya naluri, nggak punya hati nurani yang baik gitu ya. Padahal ini kan kejadiannya orang jualan satu musim, 1 tahun sekali, tapi kok diperlakukan seperti begitu ya. Ini, saya nggak habis pikir dah ya, kalau pejabat-pejabat sekarang sudah melakukan hal itu ya, kok yang atasan juga diam-diam gitu, padahal mereka kan mau cari nafkah yang baik ya untuk kesejahteraan keluarganya juga. Ini benar-benar tidak memberikan contoh yang baik, dan menurut saya memang ini semua dari atas ya, yang kebanyakan memang tidak memberikan contoh yang baik, sehingga mereka selalu ada kesempatan berbuat demikian untuk kepentingan pribadinya ya, walaupun dia tahu bahwa ini itu tidak halal. Ini LSM juga, makanya jangan percaya deh kepada LSM yang suka mempropaganda apa-apa ya, padahal mereka sendiri berbuat seperti begitu. Terima kasih. Kalau kejadian calo-mencalo makelar dalam pameran, memang kemungkinan kerap terjadi, karena saya punya usaha juga. Kalau mau pameran itu suka ada calo-calo makelar yang menawarkan jasa, ini bisa pameran di sini, ini bisa pameran di situ, tapi ujung-ujungnya ternyata bukan yang panitia asli, melainkan maklar-maklar seperti itu. Itu terjadi dari dulu mungkin sampai sekarang. Jadi kalau memang seperti ini terus ya harusnya segera jangan terjadi lagi deh. Sebabnya nih harga untuk biaya pameran itu lebih tinggi daripada harga sebenarnya. Padahal pameran di zaman sekarang belum tentu produk kita lakunya banyak loh. Karena emang daya beli masyarakat itu turun. Mungkin seperti itu. Terima kasih, semoga Ratu. Ya, kemarin saya pengalaman memang kerak telur saya beli di PMC itu dengan harga 35.000. Yang mana kalau menurut saya dengan adanya persaluan sewa menyewa lapak ini sangat memberatkan bagi kami sebagai konsumen. Jadi satu porsi dengan harga yang demikian mahal, saya kira konsumen yang rugi. Nah, ini mungkin perlu jadi perhatian bagi panitia di PNJ maupun pameran-pameran lain. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi menurut saya, kalau pedagang kerak telur diharuskan membayar untuk sewa di Jakarta Parity sebesar 17 juta, mungkin pedagang kerak telur pun akan menjual barangnya akan menjadi 5 kali lipat loh. Nah, saya rasa pihak ketiga ini harus diketahui siapa pihak ketiga itu, LSM ini, yang bisa menerapkan sebesar itu, bisa berkali-kali lipat, 3 kali lipat mungkin dia dari harga 5.500.000. Oke. Iya, rasa-rasanya kok saya nggak kaget dengan kondisi itu ya. Hal-hal yang seperti ini sebenarnya sudah terjadi nggak hanya di Jakarta ya, mungkin di daerah yang lain juga sama. Usaha kecil sekarang itu kalau mau usaha harus keluar modal besar. Nggak usah di PRJ, di ruko-ruko mungkin di Bekasi, apalagi di Jakarta, sewanya sangat luar biasa. Jangankan jual kerak telur ya, kita jualan es teh atau mungkin sego pecel, itu sewanya sangat luar biasa.
Di samping saya ada kios mungkin ukurannya 2 kali 3 meter. Itu sewanya 20 juta setahun. Itu hanya cukup untuk jualan sego pecel yang pembelinya hanya bisa pesen kemudian dibungkus dibawa pulang, tidak bisa makan di tempat. Bisa bayangkan ukurannya sekecil itu sewanya 20 juta setahun. Bagaimana tukang sego pecel mau dapat untung dengan cara seperti itu? Ya, kira-kira itu komentarnya. Iya, kalau menurut saya ini itu kan karena memang sudah ada paguyubannya ya, tapi dari pihak penyelenggaranya sendiri seharusnya ya sudah harus ada dealing juga gitu ya, kira-kira berapa besar sih yang bisa yang dinaikkan gitu ya, sehingga tidak menyulitkan bagi para pedagang-pedagangnya gitu ya. Kalau bisa dilihat bisa hampir 2 kali 3 kali lipat kan ya, juta dijual oleh paguyuban hingga 15 juta. Nah itu perlu ada duduk bersama lah antara penyelenggara paguyuban dan juga para pedagangnya gitu ya. Perlu fairnya ya. Oke, ya pertama-tama memang sangat disayangkan dengan hal ini ya, apalagi dengar-dengar katanya ada pihak ketiga. Memang sangat meresahkan banget ya. Cuman ya ini kan namanya acara, ini kan sudah 1 tahun sekali itu mengadakannya di PRJ. Ya harusnya pihak panitia juga harusnya tegas. Kalau ada oknum-oknum seperti itu yang sengaja sampai menindas pedagang kecil seperti itu sih harusnya ada tindakan. Memang sih kasihan, masa sewa buat 1 bulan aja masa 15,5 juta. Mereka jualan kerak telur aja 30-40 ribu. Sehari dapat berapa? Kan ya gimana dong? Ya saya harap sih ya panitianya harus tegas saja gitu. Sebenarnya saya sih bukan salahin preman-preman, itu pengelolanya terlaluan dong. Dia itu pedagang kerak telur berapa duit modalnya nggak? Dia punya tempat palingnya semeter kali semeter. Nah, kalau bebek, saya nggak salahin itu nih RSM-nya, pengelolanya itu kebijaksanaan membantu pedagang-pedagang kecil. Modalnya duit, itulah. Jadi pengelola PRJ-nya mesti dituntut. Contohnya sebulan sekali. Kata di PRJ kan sebulan paling 5,5 juta. Berarti 1 hari mesti 200. Kan kesian kan, bahkan kan dia pedagang gitu ngipas pakai arang. Saya salahin pengelolanya. Terima kasih. Ini gua lihat ini Kompas ngangkat ini kayaknya bukan sekedar pedagang kerak telur yang itu mau fokuskan. Ini pengelola PRJ ini kelihatannya jualannya itu aji mumpung nih. Kelihatan dia jual ke satu tangan. Nah, satu tangan ini mengambil keuntungannya terlalu besar. Jadi ini yang diangkat. Tapi kalau mau diatasi ini mesti cepat-cepat. Uang acara cuma sebulan kok. Basa-basi seminggu 2 minggu lewat. Kasihan yang jual kerak telurnya toh. Tetapi saya pikir gini ya. Tentu acara ini memang harus ada satu harga ditentukan, karena banyak sekali ya pengusaha besar juga menyewa tempat, mati yang kecil juga nyewa tempat. Kita juga nggak bisa seolah-olah mengatasnamakan pedagang kecil lantas kita membela secara membabi buta, nggak bisa juga. Tentu ada ya pengelola mungkin mulai terpikirkan mungkin 20% diberilah ke benar-benar UMKM dan harga yang lebih murah. Lantas mungkin 50% kepada perusahaan besar yang tiap tahun kan ada juga kan, yang banyak kan perusahaan besar itu ini dibedakan. Nah, aksesnya lebih baik langsung kepada pedagang, jangan sampai melewati satu tangan pihak perantara yang tadi yang disebut paguyuban. Bikinkanlah ya, mungkin seperti sekarang kan lagi tren tuh war itu tiket tuh di war gitu, bikin gitu. Dan satu hal juga, justru pedagang kerak telur ini sangat populer di masa PRJ itu. Kalau kita lewat Kemayoran itu banyak sekali yang di pinggir jalan. Saya pikir justru itu yang ciri khasnya di situ. Kalau kerak telur masuknya ke dalam PRJ mungkin jadi bukan telur bebek lagi, mungkin udah telur salmon, udah lebih mahal. Saya kira gitu. Nih lagu lama nih, saya dulu pernah makan di sana di kaki 5, lupa nanya, di Kemplang, what? Pecel lele dulu waktu itu berapa gitu, bisa 3 kali 4 kali lipat. Emang ini konyol emang ya, mesti ditertibkan lah. Tapi ya mungkin ya ini setoran, apa kata lah yang namanya komisi korupsi ya sama lah ya. Jadi ini ada
organisasi yang malas kerja tapi ingin cari untung gitu dari hasil orang lain, dari keringat orang lain lah itu ya gitulah ceritanya ya. Jadi ini nggak benar, harus dituntaskan, dibersihkan lah istilahnya, komisi kayak korupsi kayak apa ini nggak bagus gitu ya. Daun kelor ditambur beras, mosok kerak telur aja diperas. Saya kok nggak yakin ini kalau dia ini resmi dari Pemda atau dari panitia Jakarta Fair. Mungkin ini dari oknum tertentu. Jadi mestinya ya harus diusut tuntas. Kalau 17 juta untuk kerak telur itu penghasilannya kira-kira berapa ya? Tolong dipertimbangkan itu. Saya yakin itu bukan dari panitia Jakarta Fair. Terima kasih. Ya, yang pertama sih ini juga ya, informasi ini membuat saya juga berpikir 17 juta itu pedagang-pedagang masih banyak ya di PRJ, berarti pendapatan mereka lebih dari itu, berarti lumayan juga ya pedagang kerak telur di PRJ itu. Nah yang kedua ya ini lebih parah juga ya kayaknya asosiasi ataupun paguyuban ini, karena sepertinya mereka juga memberikan upeti juga ke yang lain-lainnya juga, karena dari 5,5 sampai 17 juta itu kan lumayan banyak. Nggak mungkin itu mereka cuma mendapatkan cuma satu pihak mendapatkan sisa dari 17 juta kurang 5,5 ini. Jadi kayaknya banyak yang bermain di sana, dan mudah-mudahan dengan dibukanya hal ini udahlah balik lagi aja ke yang dulu gitu, langsung aja daftar ke panitia PRJ gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Oke. Ya menurut pendapat saya ya lebih baik 20% dari lahan PRJ itu diberikan ke Pemprov saja, untuk nanti Pemprov bagi-bagikan ke para pedagang-pedagang kecil ya, sehingga kan nggak pakai calo LSM lagi, karena kan ini serba salah. Pertama kan dari pihak PRJ juga sama LSM mungkin mereka nggak mau cari urusan, jadi ya udah serahkan saja deh. Tapi kan LSM ini kan yang tiba-tiba naikin harga 3 kali lipat, yang kena kan jadi pedagang kecil, kesian gitu. Jadi ya Pemprov ya harus turun tangan dalam hal ini. Kalau menurut saya sih, memang di PRJ itu sewanya itu cukup mahal sih gitu. Ini tadi ada kalimat beberapa tahun terakhir, artinya sebelumnya tidak seperti itu. Nah ini yang saya khawatirkan betul, bahwa pemerintahan DKI yang lama ini memang kerjasama dengan preman. Satu hal yang saya sayangkan juga, itu parkir yang pakai meteran itu sudah bagus, sekarang kembali ke preman. Jadi memang pemerintah kita ini mungkin yang dahulu, tapi yang sekarang harus meluruskan, jangan berbagi bisnis dengan preman. Preman itu mesti dibasmi, karena sangat merongrong. Kalau yang dirongrong masih orang kaya, orang di atas, kita merem-merem dikit lah. Tapi kalau pedagang kerak telur, berapa sih income-nya? Tahu diri dikit lah. Pemerintah yang pejabat sementaranya pun harus lebih gesit nih. Gini-ginian harus dibantas. Diberantas maksud saya. Terima kasih. Memang salah satu membuat biaya hidup mahal di Indonesia karena adanya unsur pungli ini ya, pungutan liar preman dan juga maklar-maklar di dalam kegiatan ekonomi kita. Sesederhana pengelolaan lapak di Expo Kemayoran. Tetapi ini juga di Jakarta yang lain, di setiap U-turn ada orangnya, bahkan pemuda setempat itu malah bikin macet dengan dia jaga itu daripada dia nggak ada. Itu karena ada premanisme. Nah sebenarnya jika preman ini masuk secara formal dalam kegiatan ekonomi itu masih tidak masalah. Misalnya jalan di Expo Kemayoran konteksnya, mereka itu menjaga parkir dan parkirnya dibayar 2.000 dan seterusnya. Tapi seringkali organisasi oknum, organisasi kepemudaan yang sebenarnya preman berkedok ini biar agak formal itu memang tidak memberikan kontribusi balik dalam kegiatan ekonomi tersebut. Murni mereka hanya sebagai pungutan liar, yaitu saya berkuasa di sini, kalau kamu tidak bayar saya bikin rusuh nih situasi. Nah, jadi tidak ada timbal baliknya pada ekonomi. Sama seperti kalau mereka itu menyapu sampah, kemudian sampahnya dibawa ke truk, dibuang ke TPA,
kemudian jaga parkir, kemudian memasang-masang alat, jadi tukang dan sebagainya. Ya nggak apa-apa organisasi yang seperti itu, dan maksudnya bukan preman, tapi ada organisasi anak pemudanya, ada kegiatan real yang dia berikan dalam kegiatan ekonomi. Kalau ini di parkir-parkir tadi seperti Bapak bilang itu murni kita parkir aja dia nggak bantu, begitu kita mau geser dia datang. Ini kan premanisme. Sebenarnya apakah tanah parkir di Jakarta ini punya nenek moyangnya atau gimana ini ketua-ketua organisasi kepemudaan ini? Terima kasih. Kalau masalah keamanan atau bagaimana, ya tergantung pemerintahnya sama penegak hukum. Itu aja dua. Kita nggak usah banyak bicara inilah itulah. Kalau negara mau aman itu tergantung dari pemerintahannya sama penegak hukum. Kalau lemah gemulai ya didiemin aja ya pasti. Ya masalah keamanan ya pasti peran-peran pasti berjamur. Itu aja. Apalagi ini mau zamannya pemilu. Itu preman sengaja dirawat biar untuk siapa, untuk partai siapa itu. Preman mah lumrah ya, ada preman berdasi yang di Senayan ya, preman berseragam di instansi-instansi ya, preman yang memang pakai etnis ya, itu sama semua. Kemudian ada preman juga korporasi ya, pejabat korporasi kalau nggak dikontrol dia preman juga itu, kutip-kutip gitu. Semua sama. Jadi kita itu penyakitnya titik korupsi itu hanya berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Kecuali ya kalau mau dibasmi memang penegak hukum mesti bersih dulu. Masalahnya penegak hukum juga sama, juga titik penyakitnya di situ. Jadi berat ini penyakitnya. Aduh, makasih. Namanya yang katanya anak-anak tuh suka tawuran juga tuh nggak bisa. Orang tuanya harus didenda kalau dia ketangkap. Jadi dia bisa nasihatin anaknya. Yang ditangkap tuh jangan ditutupin pakai masker, terbuka biar kelihatan. Biar orang tahu, biar dia bisa malu, keluarganya nggak nasihatin anaknya. Jadi kalau umumnya hukumnya tegas dan jelas, negara ini aman. Kalau umumnya udah ditangkap di penjara, bisa lagi menjadi orang pejabat bagaimana itu bisa. Nggak bisa, itu memang preman-preman tuh banyak yang suka ngancam-ngancam orang tuh di jalanan, minta-minta uang segala. Terima kasih ya. Ya, sebenarnya yang membangun premanisme itu adalah sistem multipartai di Indonesia. Saya pikir itu akar permasalahan dari KKN semua ya, korupsi, kolusi, nepotisme, premanisme. Jadi yang rusak itu adalah sistem multipartai. Memang ini susah ya, cuman ya kalau akar permasalahannya nggak dibetulin ya nggak akan bisa selesai juga sih. Itu aja, makasih. Kejadian ini sangat memprihatinkan, membuktikan bahwa panitia yang didukung oleh pemerintah dan oleh pihak aparat keamanan tidak mampu mengendalikan aktivitas mereka sendiri, walaupun itu yang ada di pinggiran jalannya. Ya, ini premanisme yang sangat-sangat berbahaya. Aparat dan panitia seperti tunduk kepada preman-preman itu. Kasihan pedagang-pedagang kecil. Preman memang harus dibasmi. Pemerintah harus menjamin bahwa masyarakat bisa mencari uang dengan biaya yang wajar, bukan diperas. Mana mungkin dapat 14 juta atau berapa juta selama 30 hari. Uang akan habis untuk bayar preman. Demikian masukan saya. Ini tanggung jawab panitia dan aparat. Mesti tidak boleh terjadi. Itu banyak banget loh itu. Saya curiga bukan maksudnya bisa bagi-bagi gitu loh. Saya curiga aja ya. Jadi nggak mungkin sebesar itu dinikmati satu pihak gitu. Pasti ada yang mendapat keuntungan lagi. Nah, kenapa nggak dibuat transparan gitu loh? Kenapa harus lewat pihak ketiga? Udah pasti pihak ketiga kan mau ambil untung gitu kan? Itu aja. Oke, makasih. Ya memang berbeda-beda sistem penyewaan yang ada di sana ya kan. Tetapi memang dari pihak pengelola sendiri itu kan menyewakan dengan berbagai macam klaster dan cara menyewa. Ada juga mereka yang menyewakan pengelola itu kepada pemain sponsor. Contoh maunya ada satu merek brand teh gitu aja ya. Ya si brand itu dia menguasai pemainnya menguasai satu lapak, pemain yang besarannya besaran food court. Nah, ya ketika saya harus jualan, maka saya harus menyewa kepada pihak
si brandnya teh itu gitu ya kan. Teh itu sudah menyewa, sudah membayar kepada pihak pengelola pamannya sekian ratus juta, dan kita akan kena di itu. Jadi memang itu adalah ada kong kali kong mungkin antara LSM ya, lalu juga dari sponsor ya kan, dengan pihak pengelola gitu aja. Nah, seperti memang kasus kerak telur itu perlu ditelusuri ya kan, apakah memang si LSM itu dia beli pamannya beberapa lapak umpamanya ya kan, yang dia sudah beli kemudian dia jual kembali ya kan, dan ini yang tidak terkontrol menurut saya. Demikian. Kalau saya nilai ya pengelola PRJ itu, dulu saya coba ikut ya, itu kok kelatol paling berapa sih gerobaknya, masa terima 5-9 juta, itu satu hari berapa duit tuh mereka hidupnya nggak? Itu berarti pengelola tuh kelewatan juga. Kalau LSM sama itu preman sih nggak usah ngomong dah, memang hidup sembarangan gitu, apalagi atasan semua kan berdasi kong kali kong, koruptor juga preman yang berdasi banyak, dari partai lah, dari orang sampai pokoknya kacau deh. Kalau saya nilai sih kelewatan tuh 5,5 juta. Kerak telur berapa sih modalnya? Telur sama ini. Saya terima kasih. Saya komentarnya singkat saja. Itu coba nama LSM-nya disebutkan biar masyarakat tahu bahwa LSM ini yang melakukan hal-hal yang negatif seperti ini. Oke. Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.